Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Habibah. Ya, siap. Bolehkah saya mewawancarai Anda? Ya, boleh, boleh. Saya mau bertanya nih Pak, Ya, silahkan. sejarahnya membuat baju ini tuh apa ya? Oh iya, siap. Jadi perkenalkan ya, saya Alfa Maulana. Di sini saya telah berkecimpung dalam dunia perbajuan atau distro baju itu semenjak saya sekolah menengah kejuruan. Itu tahun 2013 kami memulai brand kami dengan judul Black Hooligans. Sebelumnya adalah Speechless, akan tetapi Speechless sudah ada yang memakai, makanya kami menggunakan Black Hooligan Clothes. Itu Pride of Wonosobo alias buatan kebanggaan masyarakat Wonosobo. Dulu kami ada 5 orang yang terbagi dari beberapa kelompok divisi ya. Terutama kami adalah dulu notabene dari beberapa jurusan eh, persekolahan, yaitu ada RPL 2 orang, terus multimedia ada 2 orang, dan yang satu RPL juga. Jadi RPL-nya 3, multimedianya 2 orang. Nah, dari situ saya kalau saya di bagian sosmed sama bagian keuangan, dan si yang lain ada di bagian desain sama bagian sablon. Dengan julukan tersebut, awal mula kami berdiri, per orang menyumbangkan desain, ide, dan beberapa uang senilai 200.000, mulai dari 200.000 hingga berkumpullah beberapa juta untuk memulai satu brand tersebut. Dengan konsep awal kami yaitu brand uh, kekinian dengan tema hardcore dan streetwear ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan salah satu fanspage dari Black Hooligan Clothes. Dulu kami memakai nama Black Hooligans, ini sosmednya ya. Itu dulu ada sekitar beberapa ribu orang. Nah, dari sini Lumayan banyak ya Pak. dari sini nah ini adalah contoh desain bajunya, model-modelnya Black Hooligans. Udah cukup. Terus Pak, kenapa Anda bisa tertarik dengan bisnis ya? Bisnis yang mana ini? Yang tentang brand clothing Bapak saat ini. Oh, Black Hooligans itu ya. Jadi awal mulanya memang saya suka dengan desain-desain kaos, terutama saya maniak banget dengan kaos-kaos kekinian ya. Apalagi dulu sedang labil-labilnya tentang musik dan baju-baju kekinian. Terus Pak, kira-kira berapa pendapatan per harinya ya Pak? Nah, jadi Kalau boleh dari tahu. dari awal mula itu dengan modal awal sekitar 1 jutaan, itu kami sudah bisa, belum belum balik modal ya awalnya. Dari situ, dari sekitar 1 juta kami buat beberapa model kaos, ada yang hitam dan putih, rata-rata hitam. Kami sponsorkan ke beberapa lomba-lomba agar desain kami, kaos kami terkenal, dan kami mulai ke beberapa event. Tapi belum sampai beberapa tahun kami bubar, dan saya masih lanjut dengan clothingan saya bersama teman saya, dan di situ saya memulai karir saya lagi sebagai reseller. Untuk reseller sendiri, saya bisa per bulan mengambil beberapa orderan ya. Jadi satu kali order itu saya dapat sekitar 20.000 keuntungan ya. Keuntungannya sekitar 10 sampai 20.000. Itu dikali satu kali order itu sekitar 10 sampai dengan 30 piece. Jadi dikalikan saja, sekitar misalkan 20.000 dikali
30 piece, jadi 600.000 itu untuk satu kali orderan. Nah, sedangkan dalam satu bulan itu paling banyak saya bisa rata-rata lah ya, rata-rata itu 3 kali orderan, itu berarti sekitar 1.800.000 dalam satu bulan itu untuk reseller. Nah, dari situ berarti bagian saja 1.800.000 bagi 30 itu berapa, hitung sendiri ya, itu untuk permulaan. Nah, untuk saat ini saya sudah berkuliah dan bekerja. Untuk reseller sendiri masih berlanjut, dan kebanyakan saya resellernya itu ke Kalimantan Barat ya. Itu sekali ngirim bisa 30 sampai 40 piece dikali 20 ya, itu sekitar 600 sampai 800 ribuan satu kali order ya. Sedangkan dalam satu bulan itu bisa sampai kalau bulan-bulan kemarin 4 kali sampai 3 kali, itu mencapai laba bersihnya itu sekitar 2 jutaan. Nah, 2 jutaan itu udah bersih, udah terpotong dengan ongkir dan lain sebagainya. Wah, itu hanya sebagai reseller karena saya di sini bekerja dan berkuliah. Ada yang bertanya lagi? Terus kira-kira apa kendalanya ya Pak dalam berbisnis clothing ini? Jadi banyak kendalanya, tapi saya sebutkan salah satu saja ya. Jadi kendalanya saat kita online, para customer itu dia banyak permintaan, jadi banyak revisi. Kita udah ngedesain semalam suntuk, saat kita kirim dia minta revisi, saat kita kirim kita minta revisi. Ada juga yang PHP, jadi udah ngirim gimana Pak, ini udah saya bikin desain, ternyata dia ngebatalin secara sepihak. Dan ada juga yang hilang atau ghosting gitu. Ya udah kayak gitu ya, resiko sendiri karena saya sebagai reseller kaos ya. Terus bisa ditunjukkan Pak bagaimana bentuk kaos yang Anda buat? Oh ya, ini saya akan tunjukkan beberapa kaos yang saya buat. Rata-rata itu adalah cotton pamphlet 24 sama 30 S. Di sini saya akan menunjukkan yang 24 S yang bahan distro ya. Ini saya bikin kalau seperti ini itu untuk langganan saya itu sekitar 60 sampai 80 ribu. Ini sablonnya seperti ini. Ini agak tebal. Kalau yang ini yang 30 S, ini yang lebih mahal 5.000. Ini bahannya bagus ya, cotton carpet 30 S, contohnya seperti ini. Oke, ada lagi? Sudah cukup Pak, sangat memuaskan wawancara dengan Bapak. Semoga Siap. kedepannya bisa lebih sukses lagi. Amin. Dan lebih banyak orderan lagi. Amin. Dan mungkin bisa lebih mengembangkan clothing brand ini. Siap. Sampai di berbagai macam daerah. Amin. Bahkan luar negeri. Siap. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Siap. Mohon maaf mengganggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.